masjid yang selamat dari hantaman tsunami. Airnya hanya sampai di pelataran masjid dan tidak masuk ke dalam masjid sama sekali. Sementara di sekitarnya itu habis dihantam tsunami. Assalamualaikum. Masjid Raya Baitur Rahman ini adalah saksi bisu waktu kejadian tsunami. Karena pada waktu kejadian tsunami banyak korban-korban tsunami yang menyelamatkan diri ke sini, dan mayat-mayat yang terlantar di luar juga banyak diselamatkan ke sini. Alhamdulillah, masjid ini sudah sangat lama, dan di atas itu masih zaman lama loh itu, ya. Yang di punggar itu bagian kiri kanan dari sayap masjid. Sementara yang di dalam ini masih seperti yang dulu. Ini lagi persiapan sholat Jumat, atau masih berdoa di sana. Tentu saja mungkin tidak bisa lanjut ke depan ya, karena ini kan saf pria ya. Karena Jumat mungkin ibu-ibu hanya berapa orang. Alhamdulillah tuh di ujung sana itu para penghafal Quran. Nah, itu menara masjidnya. Jadi kalau azan kumandangkan dari sana ya. Alhamdulillah, tabarakallah. Terasa ya suasana Ramadan kental banget. Walau cuaca panas saat ini di Banda Aceh, tapi kita memasuki masjid kecil lembeknya nih. Sejuk banget dengan pohon-pohon kurmanya. Semua tertata rapi dan bersih. Ayo kita masuk. Assalamualaikum. Masjidnya sangat indah sekali, tidak bisa, tapi sangat indah dan berpendingin, sangat sejuk, dingin. Mimbar imamnya itu dilapisin emas ya, semuanya ini dilapisin emas. Orang juga menyebutnya masjid emas, dan pemiliknya Haji Kecik Lemek itu adalah pedagang emas besar di Aceh. Teman-teman, kita lagi ada di Masjid Baitur Rahim Ulele, Banda Aceh. Masjid ini sudah menjadi cagar budaya. Pada waktu tsunami
masjid ini tidak kena apa-apa, hanya rusak sedikit-sedikit. Sementara di sekitarnya ini habis. Ini di sekitarnya ini sudah bangunan baru. Di belakang itu adalah asrama polisi dulu, betul? Asrama polisi, dan ada polsek Bulele, dan semua itu habis. Nah sekarang ini dijadikan Masjid Cagar Budaya. Yuk kita masuk. Nah masjid ini aslinya nih, aslinya kebetulan ini yang dikejar, juga di belakang dikejar. Kita di galerinya kayaknya buka ya, open ya. Kita lihat ya di dalam ya. Yang rusak dia yang sebelah kiri dan sebelah kanan. Yang rusak sedikit, paling-paling 50%. Kalau ini bangunan Belanda, zaman Belanda dulu tahun 1922. Ini enggak tanpa besi, pakai kalau putih disusun dengan batu bara dengan pasir. Kalau yang depannya 1984 enggak ada rangka besi, ini enggak ada rangka besi. Waktu tsunami airnya 20 meter. Yang selamat, yang berlindung dalam masjid 300 orang, yang selamat 8 orang, termasuk anak kecil umur 6 bulan dengan pamannya. Yang lain habis semua. Inilah sejarah yang dekat dengan laut, Kampung Lele. Namanya Masjid Baitur Rahim Meraksa, Banda Aceh. Assalamualaikum. Nah, Masjid Baitur Rahim ini bisa kita lihat ya, ini masih tetap bangunan lama dan dia memang tidak hancur pada tsunami. Padahal pas di belakang dari masjid ini, kira-kira lebih 200 meter ke belakang itu adalah laut. Gak tahu kenapa, ya Masya Allah ya, tabarakallah ya, itu kekuasaan Allah. Ini masjid tidak terjadi apa-apa, hanya rusak yang tidak signifikan ya. Nah itu bisa dilihat. Nah ini yang diperbaiki, tapi intinya di dalam itu tetap masjid ini masjid yang pertama awalnya. Nah bisa kita lihat di atas itu ada yang direnovasi sedikit-sedikit, dan masjid ini masih tetap dipakai sampai sekarang. Lantai-lantainya pun masih lantai-lantai zaman sebelum tsunami. Begitu teman-teman. Saya waktu itu selama di kotanya, Bu. Dulu saya keliling sepi rumah sakit Jainal Bidin. Terus Pas saya di situ, saya nggak ada di rumah. Tapi keluarga satu orang aja saya, yang selama yang lain yang semua. habis semua. Tapi saya nggak bersih lagi di kantor di sana. Saya suruh bersih nanti tahun 2007. Jadi kami di sini, Bu. Tapi sekarang ini udah berapa hari masih utuh sedikit. Sekarang kita lagi berada di Masjid Rahmatullah, salah satu masjid yang pada waktu terjadinya tsunami dia tidak hancur seperti di sekelilingnya. Nah, Masjid Rahmatullah ini nih bekas sisa-sisa tsunami yang jatuh, yang zaman tsunami. Ini yang waktu tsunami dia hancur ya, tapi tidak semuanya hancur karena masjid inilah nanti yang satu-satunya masih tegak berdiri di 7 km persegi. Kebetulan karena bulan Ramadan mereka mengadakan MTQ, jadi kita tidak bisa melihat masjid ini secara utuh ya dari depan, karena di depannya lagi ada kegiatan sepertinya menjelang
buka puasa ya. Nanti mudah-mudahan kita ketemu sama Bapak yang salah satu saksi hidup di sini. Kita masuk ke galerinya ya. Nah, inilah Masjid Rahmatullah. Masjid ini berdiri di sekelilingnya sudah hancur. Ya. Dirinya sudah hancur. Nah, itu Masjid Rahmatullah. Masjid ini yang kita sholat tadi, yang di dalamnya yang saya videoin. Ini masjidnya. Ini masjidnya tetap berdiri tegak. Ini dia tuh, masjid itu masih ada berdiri. Kita tidak bisa ya memvideokan dari depan karena kebetulan lagi ada kegiatan. Nah, ini adalah maghrib pertama setelah tsunami. Inilah mereka yang hidup dan mereka sholat di masjid ini. Bapak yang baju putih itu yang tadi jadi imam masjid kita, saya lagi tunggu beliau. Biasanya beliau dari masjid, dari sholat asar itu ke galeri ini. Coba ya kita tunggu, mudahan beliau kesini. Nih, Masjid Rahmatullah. Bagaimana cara datang airnya? Kenapa? Kenapa dia bisa tegak bagus begitu masjidnya? Airnya datang dari mana? Laut sana. Laut di sana. Laut sana. Ini menceritakan tentang yang saya alami kejadian tsunami. Iya. Nah, ini memperkenalkan diri. Iya. Nama saya Sulaiman Iya. bin Muhammad Amin Imam Si. Ini saya mencerita tentang yang saya alami kejadian tsunami. Tsunami itu jatuh pada hari Minggu, hari Ahad. Nah, pagi-pagi. Hari Ahad itu orang kampung ini ada kawin pesta perkawinan anak perempuan yang kawin. Rumahnya dekat, 20 meter dari pagi rumah dia. Rumah saya di sana 300 meter dari sini. Kami hari itu pergi ke tempat orang itu buatkan duri, pesta perkawinan. Saya dari rumah bawa pisau, orang lain juga bawa pisau untuk potong-potong daging atau gulai. Di sini kalau ada pesta perkawinan biasa ada potong lembu. Kami sedang potong-potong daging, potong lembu, potong gulai buahkan gabda. Masih gembira, masih senang, seperti ini cerah, nggak ada apa-apa, nggak ada denda, apa-apa. Nah, habis potong semua daging, mulai masuk dalam yang besar itu apa? Lanang yang besar. Ya. Masuk dalam juga masuk lubang yang berada itu sedang aduk masih gembira dan ingin ada apa-apa. Nah, hampir baru itu diaduk baru dipasang api itu, sudah dipasang api. Nah, kira-kira sudah mendidih tetapi belum masak. Nah, sudah mendidih. Kalau istilah di sini kalau sudah mendidih ini sebahagian sudah bisa pulang, tidak ada lagi pekerjaan. Buka pulang, simpan pisau, mandi-mandi, bersih diri, nanti kira-kira sudah masak, balik makan bersama-sama. Saya pulang juga itu. Habis betul itu kan pulang, orang sudah pulang semua, saya pulang juga. Rencana saya mau pulang musalah duha, pulang ke rumah musalah duha. Saya pulang ke rumah, simpan pisau, buka baju, tinggalkan sarung, pergi ke kamar mandi, mau mengambil wudhu. Sudah sampai ke tempat mandi, belum jadi ngambil wudhu, sudah mulai gempa. Gempa sangat kuat gempanya. Sudah bingung, saya nggak bisa diri lagi. Kata istri saya, keluar dulu, jangan ngambil wudhu. Ini gempa yang sangat kuat, tak pernah terjadi, kata istri saya.
baru saya keluar sedikit ke pintu depan, pintu rumah. Sudah sampai ke pintu rumah, lihat orang rumahnya sudah turun semua, sudah teriak-teriak. Kemana kita pergi? Kemana kita pergi? Gempa yang sangat tak pernah terjadi, kata orang. Kalau mau buka puasa di Aceh itu banyak orang jual tajil. Ini namanya bubur candil labu sumsum hijau. Dan kalau di Aceh kita mau buka puasa tidak perlu masak, bawa rantang aja. Ini banyak nih yang jual. Ayo cekidot. Ya, ini aja. Ya, itu lip. Ya. Dalam campur bisa juga. Itu dibuat dari apa tuh, Dek? Yang mana, Bu? Bisa lu. Ini setiap mau puasa aja adanya atau tiap puasa aja? Puasa aja ya? Buat tajil ya? Buat tajil. Ini? Itu mulut dalamnya timpan. Itu yang timpan. Ini nggak timpan? Itu bukan timpan. Ini makanan khas Aceh nih. Namanya timpan. Ya, 1, 2, timpan 2. 8, 2 bang. Orang 6 kali kuih. 10. Aceh. Banyak yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman tentang Aceh. 10 tahun saya di sini dan itu membuat saya sangat jatuh cinta kepada Nenek. Aceh dengan masyarakatnya yang lembut, pemandangannya indah, dan situs-situs sejarahnya yang membuat kita bisa mengenal diri kita bahwa kita tidak ada apa-apanya. Saya datang ke Aceh pada saat ini setelah hampir 3 tahun saya tidak menginjakkan kaki di tanah Aceh. Mari teman-teman, ikuti perjalanan saya selama di Aceh mengenai keadaan Ramadan di Aceh. Ayo teman-teman, jangan lupa juga subscribe.